ini. Monggo Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena ini waktunya juga sangat ngepres, jadi Oke. baca Al-Qur'annya besok pada saat pertemuan Oh, untuk minggu depan ya, enggak apa-apa. Ya, ini kan habis nanti ini nggak bisa nerangkan sama sekali. Langsung saja kita masuk pada seksi yang kedua, yakni tentang sholawat-sholawat bid'ah. Kita lanjutkan pada apa yang kemarin sudah sampai kita bicarakan. Sampai poin yang kelima barangkali ya Pak Tomo. Iya, Ustaz. Ye, langsung aja Pak Tomo, monggo ya, dibacakan. Yang kelima, sholawat Al-Fatih. Yang mana lafadznya Allahumma salli ala Muhammadil Fatih lima ughliqa. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, sang pembuka apa yang tertutup. Iya, inilah ya, sholawat Fatih yang kemarin ditanyakan oleh saudara kita Bu Kurnia, ya, itu sholawat bid'ah yang sebaiknya tidak kita baca karena syarat dengan menuju ke arah kesyirikan kandungannya. Hanya kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, maka kita ya tentunya kalau menurut hadis Nabi kita tidak akan dihukum oleh Allah kepada yang tidak mengerti, terpaksa dan lupa, itu tidak dihukum. Oleh karena itulah sekarang sudah mengerti, ya jangan diamalkan. Di mana letak yang kekeliruannya? Membaca sholawat Al-Fatih, Allahumma sholli ala Muhammad, Al-Fatihil, lima uglik ya. Ya Allah, berikanlah kepada keberkahan kepada Muhammad SAW yang membuka apa yang tertutup. Tertutupnya hati yang membuka dia. Padahal yang tidak bisa membuka tutup hati itu kecuali Allah. Mekah itu bisa terbuka ya karena Nabi. Padahal itu adalah karena Allah. Jadi berarti menempatkan Nabi kita sejajar dengan Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi sholat bid'ah ini ada yang sekedar menambah hurufnya tapi tidak mendorong kepada perbuatan syirik. Tidak masalah dibaca. Hanya saja membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi pasti lebih baik, pasti lebih menjamin tentang keselamatannya dan pahalanya daripada membaca sholawat yang bukan diajarkan oleh Nabi. Saya tidak membencinya asalkan tidak bertentangan. Monggo Pak, apa yang menyebabkan dilarang? Orang yang mengucapkan, monggo Pak. Orang yang mengucapkan sholawat ini beranggapan bahwa barang siapa membacanya, maka itu lebih utama baginya daripada menamatkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Demikian seperti dinukil oleh Syekh Ahmad Tijani, pemimpin Thariqah Tijaniyah. Iya, masa membaca satu sholawat itu? Kadang sebenarnya kita itu sudah hal-hal, kalau hadis itu maudhu, hadis itu palsu, hadis itu dhaif, sudah dari matanya, dari isi hadis saja sudah bisa dianggap, ya sudah bisa kelihatan. Masa membaca satu sholawat Fatih, Al-Fatih misalnya, sholawat itu sama dengan menghatamkan 6.000 kali ya, itu Al-Quran. Padahal satu kali saja sudah tidak masuk akal sudah ya. Ini kan. Karena itu memang bukan dari Nabi, ya suka-suka orang yang mengatakan dan celakanya orang itu mengikuti gitu loh, ya hal-hal yang tidak jelas itu diikuti. Tapi kalau diajak kepada yang diterangkan di dalam agama itu mereka lari. Ya seperti sekarang Mama Gufron yang rame di video-video ini ya. Di YouTube ini, wah ya itu tambah dikasih panggung, sehingga yang komentar itu bukan orang-orang biasa, ulama-ulama, ustadz-ustadz ya, ada yang membela, gitu juga masih ada yang membela, padahal barang-barang sudah jelas-jelas batil, ya mau kok ngerti bahasanya semut, bahasanya malaikat yang menanya di dalam kubur, nah, pesan kepada muridnya, santrinya nanti kalau ditanya malaikat man rabbuka, Mama Gufron, ya, kalau sudah Mama Gufron sudah kenal, malaikat tidak akan menanyakan yang lain. Wa nabiuka Mama Gufron. Kalau kita seperti itu akidah kita, ya bahaya kita nanti. Maka dituntunkan kita oleh Nabi, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau baca sholawat, bacalah sholawat yang diucapkan oleh Nabi. Ingat, teliti. Yang kalau kita baca sholawat itu, adakah sholawat ini ada tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi? Ya.
Kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi, kalau tidak syirik, tidak masalah. Artinya boleh kita membaca sholat seperti itu karena isinya adalah mendoakan kepada Nabi kita. Terus Pak, Sungguh amat bodoh jika ada orang yang berakal mempercayai hal tersebut. Apalagi jika ia seorang muslim. Sungguh amat tidak mungkin bahwa membaca sholawat bid'ah tersebut lebih utama daripada membaca Al-Quran sekali, apalagi hingga 6.000 kali. Suatu ucapan yang tidak mungkin diyakini oleh seorang muslim. Adapun mengungkapkan Rasulullah dengan sifat sang pembuka terhadap apa yang tertutup secara mutlak tanpa membatasinya dengan kehendak Allah, maka adalah suatu kesalahan. Karena Rasulullah SAW tidak membuka kota Mekah kecuali dengan kehendak Allah. Beliau juga tidak mampu membuka hati pamannya sehingga beriman kepada Allah, bahkan ia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Iya. Dan dengan tegas Al-Quran menyeru pada Rasulullah SAW, surat Al-Qasas 56, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Satu lagi. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Fat ayat 1. Ya, jadi ini yang paling membahayakan kalimat itu, ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadinil Fatihi lima uglik, ya, Al-Fatihi yang membuka 5 uglik apa yang tertutup. Jadi Rasulullah dianggap bisa memberi daya, bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang, itu dianggap seperti itu. Ya, karena memang Rasulullah kekasih Allah memang benar. Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala benar, tapi tidak melampaui kekuasaan Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Qasas 56 tersebut Allah Ta'ala mengingatkan, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi tidak akan dapat bisa memberi petunjuk man ahbabta orang yang kamu cintai sekalipun, ya. Walakin akan tetapi Allah lah yahdi mayasya yang menjadi petunjuk. Nah ini sudah jelas ayatnya. Kenapa mereka itu membuat jenis sholawat yang sholawat itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Dan ini diajarkan dan ini lebih terkenal orang-orang ini, ya. Sehingga dianggap ini ajaran yang benar, ya. Dan juga di dalam surat Inna fatahna laka fatan mubina, sesungguhnya aku telah membukakan kepadaku negara-negara, ya, atau negeri-negeri yang masih mereka itu kafir oleh Allah Ta'ala dijadikan dibuka menjadi orang Islam nanti fatah mubina dengan cara pembukaan yang terang benderang, atau aku telah memberi kemenangan kepadamu, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi dari Nabi kita Muhammad SAW itu hanya pelakunya, sedangkan seluruhnya yang pelaku inti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu utusan dari Allah. Maka dari itu jangan sampai kita melantunkan dengan keyakinan bahwa itu tadi keutamaannya, fadilahnya seperti menghatamkan ini dan seterusnya. Dan demikian juga sholawat-sholawat yang lain. Sholawat-sholawat yang lain yang diajarkan itu pasti berdampak dengan dunia. Saya dulu pernah diajari, ya, pada saat itu bacalah sholat nariyah, ya, sekian puluh kali, ya, setiap selesai sholat 5 waktu 20 kali, jadi 100 kali satu hari. Itu nanti apa yang kamu inginkan keturutan, katanya begitu. Nah, namanya anak muda lah pada saat itu dikasih tahu, diamalkan, ya, karena itu bukan dari Nabi dan kita tidak tahu, ya, akhirnya ya sia-sia apa yang kita amalkan, sudah tidak dapat pahala, ya, kemudian yang kita kerjakan tidak menghasilkan buah apa-apa. Yang keenam, Pak. Yang keenam, pengarang kitab Dalail Al-Khairat pada bagian ke-7 dari kitabnya mengatakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad selama burung-burung merpati mendengkur dan jimat-jimat bermanfaat. Iya, iya. Jadi ini selawat aneh-aneh memang.
Dan nih ya yang paling menyedihkan nih, dan selama jimat-jimat itu bermanfaat. Padahal kita sudah diperintahkan menjauhi jimat-jimat ya. Jadi siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia jatuh menjadi orang musyrik. Lungo jek nekat gitu loh. Membaca sholawat dan memuji orang yang ngingu jimat gitu loh ya. Ngingu jimat. Maka terusan, Mbak. Tamimah yaitu tulang, benang atau lainnya yang dikalungkan di leher anak-anak atau lainnya untuk menangkal atau menolak ain atau balak. Balak di sini yang dimaksudkan tamiyah dalam ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi lebih baik ditinggalkan karena tidak ada dasarnya dari syara. Bahkan hadis yang melarangnya bersifat umum. Di samping itu bila dibiarkan atau diperbolehkan akan membuka peluang untuk menggunakan tamimah yang haram. Perbuatan tersebut tidak memberi manfaat kepada orang yang mengalungkannya, juga tidak terhadap orang yang dikalungi. Bahkan itu termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengalungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, kerasnya Rasulullah ya. Man awako, barang siapa mengalungkan tamimatan jimat, fakot maka sungguh ya dia telah asraka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi pakai gelang, pakai kalung, ada seorang sahabat yang pakai gelang, ya. Kemudian gelang penangkal, ya. Ditanyakan gelang apa itu yang kamu pakai di tanganmu ini? Nah, ini gelang ya Rasulullah untuk menangkal penyakit panas, ya katanya begitu karena bentuknya aluminium, ya seperti itu. Maka Nabi kita lepaskan itu. Kalau kamu mati sampai gelang itu berada di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Begitu kerasnya Rasulullah ini. Nah, kita kadang-kadang sekarang ada jualan kalung 1,5 juta bisa menghilangkan ini dan itu percaya kita. Ya, akal kita di mana rumah sakit itu kalungnya aja semua. Ya, kalau memang kalung itu bisa bermanfaat seperti yang disampaikan kepada orang yang ini. Hanya harus hati-hati. Kita ini janganlah kita terjerumus kepada kesyirikan. Karena kepercayaan kita bergeser dari Allah kepada benda, maka ini termasuk dosa yang tidak terampuni karena syirik. Nah, terus Pak. Lafaz bacaan sholawat di atas dengan demikian secara jelas bertentangan dengan kandungan hadis. Karena lafaz tersebut menjadikan syirik dan tamimah sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Tamimah kok untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan diawali baca sholawat. Yang ketujuh, dalam kitab Da'il Al-Khairat terdapat lafaz bacaan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta la yabqa minas sholati syai'un warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan atas Muhammad sehingga tak tersisa lagi sedikit pun dari keberkahan. Dan rahmatilah Muhammad sehingga tidak tersisa sedikit pun dari rahmat. Iya. Jadi sampai entek rahmati Allah, sampai keberkahannya habis ya, itu gitu. Padahal Allah itu loh enggak ada ya. Kalau seandainya seluruh pohon-pohon itu dijadikan pena dan lautan sebagai tinta, ya, maka satu lautan habis meskipun didatangkan 7 lautan lagi, ya, maka kalimat Allah tidak akan pernah habis. Padahal seperti itu ini sampai habis. Ini kan ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu kalau kita mau mengamalkan sesuatu, ya paling tidak kalau ngerti artinya sedikit-sedikit ya belajar artinya. Ini sengaja dibacakan karena banyak orang-orang mengamalkan ini, terutama di desa-desa atau di kampung-kampung yang tidak disentuh oleh dakwah-dakwah agama ini ke sana ini. Ya. Jadi lafaz-lafaz itu adalah lafaz yang dilarang di dalam agama kita. Maka dibaca terus, Pak. Lafaz bacaan sholawat di atas menjadikan keberkahan dan rahmat. Yang keduanya merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Bisa habis dan binasa. Allah membantah ucapan tersebut dalam surat Kahfi ayat 109. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu.
sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku. Iya. Meskipun kami datangkan lagi tambahan sebanyak itu pula. Iya. Seperti kalau di dalam surat Luqman itu ayat yang ke-27. Mau Pak Thomas sebentar. Surat Luqman ayat 27 itu hampir sama dengan surat Kahfi ayat 109 ini. Monggo Pak Thomas dibaca. Ayat berapa, Ustaz? Itu ayat yang ke-27. 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya tulisan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, ini kok dikatakan sampai keberkahannya habis, ya. Kemudian ini tadi sampai rahmatnya itu habis, tidak tersisa. Jadi bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran membantahnya. Yang ke-8, Mang Pak. Yang ke-8, sholawat basisiyah. Ibnu Basisi berkata, ya Allah, keluarkanlah aku dari lumpur tauhid dan tenggelamkanlah aku dalam mata air lautan keesaan atau bersatunya Allah dalam jasad makhluknya, dan lemparkanlah aku dalam sifat keesaan sehingga aku tidak melihat, mendengar atau merasakan kecuali dengannya. Iya, jadi itu sholat itu menunjukkan bahwa nanti saya mohon kepada Allah sampai apa yang dilihat. Ya. Ya, jadi apa yang dilihatnya itu nampak Allah kepadanya. Jadi dikira tauhid itu ada lumpurnya, ada kotorannya. Maka dia minta, ya Allah, keluarkan aku dari lumpur tauhid, ya, dan tenggelamkan aku di dalam mata air lautan keesaan. Jadi semua yang dilihat itu akan nampak Allah. Itulah ajaran manunggaling kawulolan Gusti, ya. Nanti artinya manusia menyatu dengan Allah. Seperti ajaran Sesiti Jenar atau Ahalat itu, ya. Kalau mereka mengatakan sejatining siro ya ingsun ya siro, gitu ya. Jadi kamu ya Allah, Allah ya aku, gitu lah. Ya, akhirnya mereka akan menyesatkan banyak orang. Barangkali dia sendiri yang menciptakan ajaran itu tahu bahwa sebenarnya dia tidak begitu, tapi yang mengikuti tersesat semua karena menganggap bahwa yang dilihat itu semuanya adalah Tuhan. Moga terus, Pak. Ini adalah ucapan para penganut paham wahdatul wujud, yaitu satu paham yang mendakwakan kesatuan Tuhan dengan makhluknya. Mereka menyangka bahwa tauhid itu penuh dengan lumpur dan kotoran, sehingga mereka berdoa agar dikeluarkan darinya. Selanjutnya, agar ditenggelamkannya dalam lautan wahdatul wujud, sehingga bisa melihat Rabb-nya dalam wujud segala sesuatu. Bahkan hingga salah seorang pemimpin mereka berkata, dan tiadalah anjing dan babi itu, melainkan keduanya adalah Tuhan kita. Dan tiadalah Allah itu, melainkan pendeta di gereja. Nah, ini kan juga akhirnya apa? Akhirnya menyesatkan sekian banyak orang. Inilah sebabnya kenapa Al-Halat itu dibunuh, Sesiti Jenar itu dari kalangan wali itu dibunuh, karena dia menyesatkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Mungkin dia maksudnya tidak seperti apa yang diikuti oleh umat yang awam ini, ya. Oleh karena itulah daripada menyesatkan, maka dibunuhlah dia, ya, oleh para wali. Ya. Orang-orang Nasrani, Pak. Orang-orang Nasrani menyekutukan Allah atau musyrik ketika mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah. Sedangkan mereka menjadikan segenap makhluk secara keseluruhan sebagai sekutu-sekutu Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Terus, Pak? Oleh karena itu, wahai saudaraku sesama muslim, berhati-hatilah terhadap lafaz-lafaz bacaan sholawat bid'ah, karena akan menjerumuskanmu ke dalam perbuatan syirik. Berpegang teguhlah dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seorang yang tidak mengatakan sesuatu menurut kehendak nafsunya. Dan janganlah engkau menyelisihi petunjuknya. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun.
Barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ya, ya itulah ada rambu-rambu ya dari Nabi kita bahwa man amila amalan laisa amruna wa waradun. Betul. Betul. Ini sampah dapur, ini sampah kering. Oh, itu tukang sampahnya nggak bisa masuk juga. Ya, saya tidak jadi co-host, saya tidak jadi co-host. Mari ya Pak, saya tahu. Kalau bangun Ya, tolong yang lain jangan mengganggu ya. Jadi paling tidak kita tidak mengganggu orang lain lah ya. Jadi kenapa? Ya, yang lain kan jadi terganggu. Saya juga tidak bisa menerangkan kalau ada omongan yang banyak. Baik, saya ulangi lagi. Rasulullah sudah membatasi kepada kita jangan sampai membuat baru yang dalam agama ini. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan di dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, ya maka ia tertolak. Maksudnya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu yang berhak menentukan jenis ibadah, jenis apapun berdasarkan wahyu dari Allah. Kita tidak boleh membuat sendiri-sendiri, dibatasi kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, kita sebelum minggu depan ya kita ternyata harus pending ini, sholawat nariyah ini penting, saya jelaskan kembali. Karena termasuk sholawat yang bid'ah yang diamalkan banyak orang adalah sholawat nariyah. Ya, padahal di dalam sholawat nariyah itu banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang ternyata artinya mengandung kesyirikan, ya, karena dia mengambil hak Allah, ya, menganggap Nabi kita bisa menghilangkan penyakit, bisa mendapatkan ini dan itu yang sama sekali tidak ada hak dari Nabi. Nanti ya kita jelaskan dengan beberapa ayat Al-Quran. Baiklah, sementara sampai di sini dulu, kita kembalikan kepada Bu Ririn.